Kenalilah Allah dikala kamu senang, niscaya Dia akan mengenalmu dikala kamu susah. Jadi jangan nanti pada saat kita lagi kepepet baru berdoa. Tetapi kalau ibu masuk ke ranah lain, misalnya ibu malah caci maki, pencuri ini memang begitu dan begitu, misal dicaci maki. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di bab nomor 3 ini, di halaman, kita mulai itu hari dari halaman 39 ya. Jadi kita jangan lupa judul induk dari yang sedang kita bahas adalah kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmat. Dan kita sudah sampai di poin nomor 13 pada kesempatan yang lalu tentunya, yaitu setelah menyadari bahwa berkeluh kesah tidak akan menolak musibah, melainkan hanya akan menambah kepedihan, maka gantilah keluh kesah itu dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya ibu bangun tidur flu, sakit, atau sedang ada orang utang kita tagih dia nggak bayar, sedang datang musibah itu, ujian itu, maka berkeluh kesah tidak akan memberikan jalan keluar. Daripada cuma keluh kesah, bahkan kita masuk kepada ranah orang lain ya, akhirnya akan mendatangkan dosa dan bisa menjadi penghambat baru untuk memberikan solusi dari masalah kita. Lebih baik kita berzikir. Garis bawahi contoh ini ya, supaya ibu lebih paham. Kalau misalnya ibu sedang ke satu tempat, contoh ini contoh saja, sendalnya dicuri orang, ya, pencuri, dia berdosa dengan curi sendalnya. Tapi ibu kalau keluar cari sendalnya nggak ketemu, di sini perintahnya adalah sabar, karena kan lagi diuji. Apa itu sabar? Terima dulu, oh berarti Allah sedang uji saya, gitu kan? Kita ikhtiar, habis itu cari, nggak ketemu ya sudah, tinggal beli sendal baru, selesai, kan gitu. Tetapi kalau ibu masuk ke ranah lain, misalnya ibu malah caci maki, pencuri ini memang begitu dan begitu, misal dicaci maki, dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Paham nggak? Nah cacian ini bisa menjadi penghambat untuk mendapatkan solusi, karena buka pintu dosa baru. Cacian itu tidak akan memberikan jalan keluar dari masalah kita. Ya, itu poin. Poin yang lain, juga kalau seandainya Bapak Ibu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, cacian itu tidak akan memberikan jalan keluar, keluh kesah tidak memberikan jalan keluar. Yang memberikan jalan keluar justru introspeksi diri. Jangan buru-buru menyalahkan orang yang menjadi penyebab. Ya, itu paling baik, bijaksana ya. Kita lagi jalan ditabrak mobil sama orang. Oke, dia salah dengan perbuatannya. Tapi yang paling pertama seorang mukmin lakukan, dia jujur, astagfirullah, dosa apa ini yang saya lakukan? Kok mobil saya ditabrak? Misal, contoh ya, begitu, itu yang benar. Nah introspeksi diri ini, kalau memang betul tabrakan tadi itu disebabkan karena memang kita pernah tabrak mobil orang, kita pernah dosa, itu jadi pembersihannya, kan gitu. Itu jadi pembersihan. Jadi jangan buru-buru menyalahkan sebab-sebab yang ada. Tetapi kita bagaimana? Kembali dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar hukumnya begini, Bu. Allah itu enggak mau kita sedih, Allah enggak mau kita susah, Allah enggak mau kita celaka. Allah mau kita bahagia, senang. Terbukti kita disuruh bahagia. Kita disuruh hidup senang, kita boleh pakai baju bagus, makan yang enak, minum yang enak, biologis yang halal, pasangan suami istri, punya keturunan, apa saja boleh, tapi dengan cara yang betul gitu ya. Jadi Allah mau kita bahagia. Kapan kita terjerumus dalam satu ujian? Itu kalau seandainya kita lakukan pelanggaran. Ujian itu tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Jadi poin yang paling bijaksana adalah introspeksi diri. Jadi jangan buru-buru salahin orang, gitu kan? Coba introspeksi diri. Kemudian yang ketiga, kalau itu berhubungan dengan masalah benda, ingat semua benda di muka bumi itu punya ajal, punya batas waktu. Jangan habiskan energi marah pada benda yang sudah rusak. Contoh misalnya, pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat baru beli piring, dipecahin oleh pembantunya. Lalu dia caci maki pembantunya nih. Akhirnya dilapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seseorang pembantunya pecahin piring, tapi dia caci maki itu kayak caci makiannya itu melampaui batas gitu. Sebuah piring tapi dibalas dengan sekian banyak cacian. Lalu Nabi SAW panggil orang itu, tanya, kenapa kau caci maki pembantu? Dia bilang, ya Rasulullah, piring baru saya beli dipecahin. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki dia, perhatikan ini ya,
Karena piring yang dia pecahkan punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Maksudnya apa? Kalau bukan pecah di tangan pembantu, pecah juga di waktu itu, pasti pecah. Ini faham ini baik-baik. Itu kalau berhubungan dengan masalah benda. Kalau saatnya dia rusak, saatnya dia hilang, pasti terjadi. Itu apa marah-marah? Nggak ada manfaatnya. Coba kalau kita sangka baik dengan Allah dan kita punya ilmu. Oh, sendal saya hilang tadi, ya udah Allah mau saya ganti sendal baru. Ya mudah-mudahan itu jadi sedekah buat saya. Selesai. Kan selesai, daripada kita marah-marah, enggak kembali juga sendalnya. Nggak ada manfaatnya, gitu kan? Ini poin-poin yang harusnya kita jadikan sebagai pondasi kita dalam menghadapi masalah-masalah. Gitu. Jadi akhirnya jadi ringan semuanya, karena kita tahu itu adalah bahan introspeksi diri, pembersihan dosa dan seterusnya. Nah ini poin. Dan segala sesuatu kalau berhubungan dengan masalah benda pasti dia punya ajal. Ya, itu ada ajalnya. Sendal putus, piring pecah, itu semua ada ajalnya. Semua sebagaimana kita punya ajal, gitu kan? Itu sudah kita jelaskan panjang lebar di poin nomor 13. Saya cuma ingatkan saja agar bagaimana kita betul-betul, ya Bapak Ibu sekalian, fokus ke masalah, ya, solusi dari permasalahan kita dengan cara introspeksi diri. Dan daripada kita keluh kesah lebih baik kita berzikir, berdoa, minta jalan keluar, istighfarkah, berdoa minta jalan keluarkah, seperti itu. Terus kemudian juga di situ di halaman 62, ini kita belum masuk ya, kita akan di halaman 63 ya. Di halaman 62 juga ada sebuah hadis, coba lihat di paling bawah. Ini yang saya bilang yang sampaikan yang lalu, ini solusinya. Kalau kita lagi ada masalah, ini termasuk solusi. Kalau ibu-ibu dan ibu-ibu mau dapat jalan keluar cepat dari masalah yang sedang dihadapi, harus kita sering berdoa di masa kita senggang. Ya, masa sehat berdoa supaya Allah jaga kesehatan. Satu waktu kalau sakit itu cepat sekali selesai sakitnya, kan gitu. Itu yang Allah katakan, atau yang Nabi SAW katakan, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dikala kamu senang, niscaya Dia akan mengenalmu dikala kamu susah. Jadi jangan nanti pada saat kita lagi kepepet baru berdoa. Apalagi menjadikan Allah nomor kesekian. Misalnya lagi sakit nih, seseorang sakit lalu ke dokter A, dokter B, dokter C, sibuk dari dokter ke dokter yang lain, sudah 30 dokter nggak sembuh baru sholat tahajud. Ya, baru umroh dan haji, baru tawaf. Ini keliru. Kenapa nggak dari awal sholat malamnya? Kenapa kan dari awal dia pergi umroh, tawaf, berdoa, gitu kan? Sementara Allah sudah ajarkan kita berdoa itu sebelum aktivitas, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum pakai baju, sebelum keluar rumah. Jadi sebelum aktivitas kita berdoa agar kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Nah, seperti itulah. Baik, kita masuk sekarang kiat ke-14 ya dari bab nomor 3 ini, bagaimana mengubah musibah itu menjadi ya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Jadi kalau sudah terjadi, tidak ada manfaatnya berkeluh kesah, maka kita terima sebagai keputusan Allah, kemudian kita tawakal kepada Allah. Tetap ikhtiar lalu serahkan kepada Allah. Penuh keyakinan Bapak Ibu sekalian dalam hati, kalau Allah maha melihat kita, Allah maha mengetahui. Allah tahu yang itu datang, bukan Allah tidak tahu. Cuma Allah mau kita lebih manja, lebih merengek sama Dia, mohon kepadanya. Seperti itu memahaminya. Sehingga kita selalu berada di koridor ataupun di sebuah zona yang aman karena kita selalu bersama Allah yang sedang menguji kita itu. Karena kalau kita lagi diuji, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah, nggak ada yang lain. Coba kalau kesahkan sama Allah, Allah akan datangkan solusinya dari makhluk sebagai jawaban dari doa kita. Sakit, kita berdoa sama Allah, Allah kasih kita dokter dan resep yang cocok misalnya, gitu kan? Atau kita lagi diuji apa, Allah datangkan teman-teman yang bisa membantu kita memberikan jalan keluar atau kerabat kita. Maka ada saja ide-ide yang sampai sebagai perangkat-perangkat agar kita bisa keluar dari permasalahan kita. Baik, caranya adalah kita memahami kalau kita bertawakal kepada Allah, kalau semua yang Allah ujikan itu Allah tahu, itu poin dulu. Dan Allah akan balas dengan pahala yang berlipat yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa dapatkan dengan ibadah secara khusus. Jadi ada pahala yang besar didapatkan justru karena sabarnya kita dalam ujian. Ya. Itu yang disebutkan dalam hadis di situ ya. Kita bacakan dulu di halaman 63 setelah poin nomor 14. Berserah diri kepada Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang Allah Ta'ala ridhohi. Musibah dan ujian adalah kehendak Allah Ta'ala dan diridhoinya. Jadi kalau Bapak Ibu kena, itu Allah tahu. Dan Allah memang sengaja datangkan itu.
bisa sebagai teguran karena kita pernah ada kesalahan, atau pengampunan dosa kalau kita pernah punya dosa, atau justru diberikan derajat yang tinggi di surga yang tidak bisa kita jangkau dengan ibadah kita. Kayak misalnya ada satu derajat di surga, kita harus 100 tahun puasa, 100 tahun sholat, tapi kita umurnya cuma 60. Allah mau kita sampai ke situ, Allah kasih uji penyakit, harus minum obat 5 tahun, 10 tahun, cuma minum obat doang. Udah, tahan lisannya, jangan keluh kesah. Kecuali pada ahlinya ngomong sama dokter iya, tapi keluh kesah nggak boleh. Ini keluh kesahkan keputusan Allah kepada kita, kepada makhluk kita seperti keluhkan Allah sama dia. Ini Allah sakitin saya nih, ini Allah giniin saya. Seakan-akan kita sedang keluhkan Allah, ini keliru. Salah tempat, itu mendatangkan dosa baru. Lebih baik nggak usah, karena tidak ada juga manfaatnya. Saya pernah jelaskan, kalau kita sampaikan permasalahan kita kepada orang yang mencintai kita, misalnya kedua orang tua kita hanya tambah beban buat mereka. Ya kan? Mereka menjadi sedih, mereka jadi kepikiran, bisa masuk dalam bab durhaka malah. Untuk apa kita sampaikan kepada dia? Kalau kita sampaikan pada teman kita, kalau itu teman baik kita memang suka sayang dan perhatian sama kita, maka juga menyedihkan buat dia. Jadi jadi kepikiran permasalahan kita. Kalau dia baru kita kenal, maka bisa jadi musuh. Ini bahaya. Dia kayak punya satu senjata yang bisa menyerang kita setiap saat. Bahkan tidak ada manfaatnya sampaikan kepada makhluk. Saya sudah bilang, cuma kembali kepada ahlinya saja. Sakit sama dokter, itu pun konsultasi, bukan curhat. Berapa kali kita sampaikan itu ya? Dok, kepala saya sakit sudah 3 hari, apa obatnya? Itu konsultasi. Kalau dok, saya cerita dulu ya dok, dari minggu lalu saya begini-begini, oh panjang ceritanya. Sama dokternya diusir keluar ini, karena curhatnya saya sudah hampir 1 jam. Men. Jadi salah gitu ya. Sama dengan kalau masalah agama sama ustadz. Ustadz, masalahnya ada begini, hukumnya seperti apa, selesai. Jadi nggak usah panjang lebar. Ada beberapa jemaah kirim surat di kantor, suratnya itu untuk dibaca saja mungkin butuh setengah jam. Jadi 5-6 lembar, panjang tulisannya kecil-kecil. Ujungnya kadang-kadang itu nanya, suami saya ucapin kalimat tolak secara emosi, jatuh nggak? Kenapa nggak ini aja? Kenapa harus cerita menikah dari 10 tahun yang lalu baik-baik saja? Ini nggak diperlukan oleh ustadznya. Ya dia perlu masalah apa? Masalah yang Anda hadapi apa? Solusinya dari kami seperti ini, kan gitu aja. Nah terus gimana curhatnya Ustaz? Saya kan juga mau tuangkan hanya kepada pemilik alam semesta ini, kepada Allah. Wudu, sholat, udah cerita deh sama Allah, nggak apa-apa. Ya Allah, engkau uji aku begini, ya Allah berikan kekuatan, berikan solusinya, gitu-gitu. Kita sampaikan begitu, itu yang paling tepat. Itu yang paling tepat. Baik, kita dengarkan bagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis. Ada footnote nomor 43 di bawah Sahihul Jami' ya. Yang disebutkan di sini adalah, maksudnya ditulis oleh Syekh Albani nomor 2110 ya. Bunyi hadisnya, kata Nabi SAW, inna idhamal jazai ma'idhamil balai wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat ya. Artinya sesungguhnya besar kecilnya balasan tergantung besar kecilnya ujian. Jadi orang flu dia sabar, beda pahalanya dengan orang flu demam sabar ya. Beda pahalanya dengan orang flu demam rematik sabar, beda. Makin besar ujiannya makin besar pahalanya. Makin besar ujian makin besar pahalanya. Jadi faham ini ya, kalau ternyata pahala itu akan diberikan terus gitu kan, dan makin berat berarti makin besar pahalanya. Seperti itu gambarannya. Lalu dikatakan sesungguhnya kata Nabi SAW, apabila Allah mencintai satu kaum maka dia akan menguji mereka. Bagaimana kita memahami Bapak Ibu sekalian ujian itu sebagai rasa cinta Allah? Ulama memberikan gambaran begini. Kalau yang pertama poinnya, kalau tidak ada ujian, dipastikan teman-teman sekalian kita akan jauh dari Allah. Misalnya semua mulus-mulus saja, nggak ada ujiannya, maka kita akan jauh dari Allah, akan lalai orang, ya kan? Kalau tiap hari kita nggak pernah lapar, nggak pernah haus, nggak pernah ngantuk, nggak pernah sakit, kita kayak nggak butuh sama Tuhan, ya nggak? Tapi kalau kita lapar, kita haus, kita sakit, kita juga diganggu orang, itu kita jadi tahu kita punya Tuhan, kita jadi kembali kepada Allah. Itu hikmah terbesar daripada ujian itu sendiri, karena kita jadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hikmah daripada ujian tersebut, kita jadi punya rem. Kita nggak terus-menerus gas dalam kehidupan ini, kan itu. Karena dengan ada ujian,
Kita jadi ngerem diri kita sedikit ya. Oh ternyata harus begini, oh ternyata harus begini. Sekarang kita punya perusahaan maju nih, semuanya maju, modal halal segala macam. Ada saja tuh pegawai kadang-kadang yang nakal kan. Padahal sudah bagus kita cari, mungkin CV-nya pertama bagus banget gitu kan. Tapi ternyata dia melakukan kecurangan. Sebagai rem itu sebenarnya, tetap harus hati-hati loh ya. Akan ada orang begini, jangan cuma dari penampilannya, jangan cuma ini. Nah hati-hati, jadi pelajaran itu pengalaman hidup yang luar biasa itu. Sehingga yang kita dahulukan adalah kualitasnya dan kita tidak boleh memberikan toleransi kalau orang melakukan kesalahan biar kena hukuman, jadi dia tahu ganjarannya. Contoh, kita jadi meningkat level pengetahuannya. Itu kan hikmah besar sekali ya. Ini tidak mungkin kalau nggak ada ujian. Dan itu. Yang ketiga, kita meringkas umur kita di atas ketaatan. Orang kalau lagi sakit nih, misal naudzubillah dia biasa tiap malam sibuk dengan dosa-dosa, karaoke, diskotik segala macam. Terus dia lagi sakit, berhenti nggak itu dosanya? Jadi ujian itu kalau datang itu memberhentikan dia dari dosanya itu. Siapa tahu dengan dia sakit dia jadi sadar, bisa saja.